Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ya. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang tadi tentang 13 sifat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah kita sampaikan ada 4 sifat umat Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu bagaimana umat Rasulullah SAW ini punya sifat mahabbah, rasa kasih sayang kepada seluruh makhluk. Kemudian sifat jazbah, rela berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana umat Rasulullah SAW punya sifat bagaimana niat islah diri, niat memperbaiki diri. Yang keempat, bagaimana umat Rasulullah SAW buat sesuatu itu semata-mata ikhlas karena Allah SWT, bukan ada niat-niat yang lain. Kemudian jemaah rahmatullah SWT, bagaimana umat Rasulullah SAW ini mempunyai sifat istighfar dalam setiap amalan. Karena jemaah rahmatullah SWT, kita tidak tahu dalam setiap amalan kita ini ya, adakah membuat Allah murka ataukah membuat Allah SWT ridho. Walaupun setelah sholat, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minimal 7 kali kan. Setelah azan juga ya, apakah kita nggak tahu apa niat kita dalam azan itu? Adakah setelah azan kita karena kita suara bagus datang kesombongan, maka kita istighfar dan ucapkan la haula wala quwata illa billah. Salah satu untuk menghindarkan agar kita jangan digoda oleh setan, kalau kita setiap beramal ini digoda setan biar supaya tidak ikhlas, digoda setan biar kita supaya merasa sombong, maka kita ucapkan istighfar sebanyak-banyaknya dan ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jadi sifat umat Rasulullah SAW ini yang kelima yaitu selalu istighfar dalam setiap beramal. Kemudian jemaah rahmatullah subhanahu, sifat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keenam yaitu bagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya sifat sabar. Punya sifat sabar. Sabar apa jemaah rahmatullah subhanahu? Sabar dalam mengamalkan perintah Allah. Yang pertama, karena kita mengamalkan perintah Allah ini jemaah rahmatullah subhanahu memang agak berat kalau lagi iman lemah ini jemaah rahmatullah subhanahu. Berat untuk sholat berjamaah di awal waktu, berat untuk berpuasa di bulan Ramadan, berat untuk membayar zakat ya, berat untuk naik haji. Yang imannya kuat mudah. Berat untuk baca Al-Quran,
berat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu senantiasa meningkatkan iman kita agar kita mudah mengamalkan perintah Allah ini. Jadi yang pertama sabar dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sabar dalam menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala berat untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Nafsu kita ini maunya maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Nafsu kita ini maaf kata senangnya untuk zina. Nafsu kita ini senangnya untuk minum khamar. Nafsu kita ini senangnya untuk berjudi. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita harus sabar dalam menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, mau masuk surga itu mudah saja langkahnya, hanya dua saja langkahnya. Langkah yang pertama apa itu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Langkah yang pertama pijak hawa nafsu, langkah yang kedua ini surga. Tetapi yang paling berat ini pijak hawa nafsu ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan manusia ini bisa lebih mulia daripada para malaikat. Tetapi manusia bisa lebih hina daripada hewan. Apa yang membuat manusia ini bisa lebih mulia daripada malaikat dan bisa lebih hina daripada hewan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Agama. Dengan manusia ini amalkan agama, dia bisa menekan hawa nafsunya, bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, maka manusia ini bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau manusia tidak amalkan agama jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan datang sifat-sifat hewan dalam diri dia, bahkan lebih hina lagi daripada hewan. Balhum adol, lebih hina daripada itu. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala sabar dalam menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya. Allah uji kita, ya. Allah Subhanahu wa taala datangkan perkara-perkara yang membuat diri kita ini jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala mungkin sedih, mungkin tidak bahagia. Maka kita bersabar, karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi umat Rasulullah SAW ini yang keenam mempunyai sifat sabar. Sifat umat Rasulullah SAW yang ketujuh itu apa jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana umat Rasulullah SAW ini mempunyai sifat tidak mudah putus asa. Jangan mudah kita putus asa jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada hambanya yang mudah putus asa. Selalulah berusaha dan selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan beri. Kenapa kita tidak mau meminta kepada Allah? Na'udzubillah jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lebih percaya lagi sama dukun daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sanggup meminta datang kepada dukun jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan wasta'inu bis sabri was shalah.
carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi umat Rasulullah SAW ini hendaknya jangan mempunyai sifat mudah putus asa. Kita tidak tahu jemaah rahmatullah sementara di balik kegagalan kita ini ada pelajaran untuk mencapai kesuksesan, ya. Maka kita ini jemaah rahmatullah sementara berusaha lagi dan selalu berdoa. Kalau berusaha pun tak berdoa, jemaah rahmatullah sementara tidak ada gunanya. Karena semua ini jemaah rahmatullah sementara kepunyaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita buat jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, tidak akan jadi semuanya. Jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya mempunyai sifat tidak mudah putus asa. Kemudian jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sifat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-8 itu yaitu bagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai sifat selalu menisbatkan diri hanya kepada Allah. Selalu menggantungkan diri hanya kepada Allah. Kejadian-kejadian yang datang kepada kita ini jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita nisbatkan hanya kepada Allah. Kita sandarkan hanya kepada Allah, bahwa kejadian yang datang kepada kita ini pasti baik menurut Allah. Kadang-kadang menurut kita tidak baik, ya. Dan padahal itu baik menurut Allah untuk kita. Kadang-kadang yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat bagaimana menisbatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan diri kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan diri kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita memang tidak bisa apa-apa jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Kita lemah. Bahkan untuk menahan kedipan mata kita ini kita tidak bisa. Kita pun tidak tahu berapa kali mata kita ini berkedip. Jangankan kita menjaga orang lain jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, menjaga diri kita sendiri pun kita tidak bisa. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Maka nisbatkan diri kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 yaitu jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Bagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai sifat tabah seperti unta, kata alim ulama. Bagaimana unta itu jemaah rahmatullah subhanahu wa taala? Unta itu diberi beban banyak pun dia tetap berjalan, dia tetap tabah. Bagaimana kita juga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita, ujian dan cobaan, kita tabah menghadapinya. Selalu kita istiqomah, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak tahu dari ujian yang Allah berikan kepada kita ini ada hikmahnya, ada kebaikan-kebaikan. Maka kita terima dengan lapang dada dan selalu kita memohon kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala naikkan derajat. Karena jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman ini diuji Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menaikkan derajat. Musibah yang datang kepada kita ini jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala ada 3 perkara. Apakah musibah yang datang kepada kita ini berupa teguran? Kalau amalan kita ini mulai berkurang, amalan kita ini mulai jauh daripada Allah SWT, Allah datangkan musibah. Maknanya musibah ini teguran bagi kita, biar supaya kita ini kembali kepada Allah. Jadi yang tahu itu kita sendiri jemaah rahmatullah SWT. Musibah yang datang kepada saya ini apakah ini teguran? Kalau kita selalu taat pada Allah SWT, selalu mengamalkan perintah Allah SWT, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, Allah berikan musibah, maka ini untuk menaikkan derajat. Orang beriman ini diuji, Allah SWT ingin tinggikan derajatnya, maka kita tabah saja, kita jalani saja. Karena di balik kesusahan itu ada kebahagiaan. Jalan yang mendaki jemaah rahmatullah SWT, jalan tanjakan itu ada turunan. Nah, di balik kesusahan ada kebahagiaan. Kemudian jemaah rahmatullah SWT, musibah yang datang kepada kita ini, kalau kita jauh daripada Allah, maknanya itu ajab. Maka yang tahu kita sendiri, ditanyakan pada diri kita, ini datang musibah kepada saya ini apakah teguran, apakah ujian untuk menaikkan derajat saya, ataukah ajab? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi umat Rasulullah SAW mempunyai sifat bagaimana tabah seperti onta. Maka jemaah rahmatullah SWT sudah sampai sifat sahabat yang ke-9. Maknanya tinggal sifat sahabat yang ke-10, 11, 12, 13 ya. Insyaallah kita lanjutkan ke video berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.